Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Salam tilawah semesta. Di dalam ilmu makrifat, kita harus betul-betul menghayati dan mentafakuri secara jernih, karena jika kita benar-benar menghayati secara jernih, kita akan merasakan terkejut yang luar biasa. Karena kami setelah mengetahui pentingnya ilmu makrifat, ternyata kita semua manusia yang ada di dunia ini, kita semua sudah mengalami persaksian terlebih dahulu, sudah makrifat semuanya terlebih dahulu. Cuman sekarang kita kebanyakan lupa lagi terhadap persaksian tersebut, persaksian kepada Allah, sehingga kita tidak tahu dan lupa lagi, tidak mengenal atau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, sahabat tilawah yang kami hormati, ini pentingnya ilmu makrifat. Ini ada di surat ke-7 Al-A'raf ayat 172. Allah telah berfirman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak Adam, menciptakan anak Adam dari sulbi. Mereka mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya Tuhan berfirman, bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, ya betul, kami menjadi saksi, syahidna, supaya kamu nanti pada hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya kami orang yang lalai, tidak diberi peringatan tentang hal ini. Nah, ini sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya. Di dalam ayat ini, jika betul-betul dihayati, ditafakuri secara jernih, tentu kita akan merasakan terkejut dengan ayat ini. Karena ini ayat menggugah hati kita. Di dalam ayat ini Allah memberitahu kepada segenap manusia yang ada di dunia ini, sebagaimana firman Allah, manusia yang ada di dunia ini ternyata semuanya sudah dipersaksikan terlebih dahulu kepada Allah sebelum manusia lahir ke bumi ini. Hadirin sahabatku semuanya, dipersaksikannya ini waktu
rahim ibunya. Nah, ini ada di hadis Bukhari di dalam bab kejadian makhluk halaman 733 ayat 9. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan dipersaksikannya di alam arwah di waktu kandungan berumur 4 bulan di dalam kandungan ibunya. Nah, ini makanya suka ada yang mengadakan adat atau acara dengan nama acaranya itu sudah menjadi kebiasaan leluhur, bahkan sampai sekarang masih banyak yang memperingatinya, yakni acara 4 bulanan. Nah, ini asal muasalnya atau sejarahnya karena ketika 4 bulan itu adalah diturunkannya ruh sesudah dipersaksikan kepada Allah. Setelah ruh mengalami persaksian, setelah ruh makrifat semuanya masuk ke alam rahim di waktu 4 bulan tersebut. Nah, ini sebelum 4 bulan pun ruh di dalam cabang bayi atau di alam rahim itu sebenarnya sudah ada. Makanya dari 1 bulan, 2 bulan itu cabang bayi tumbuh. Nah, itu sudah ada ruh, cuman bukan ruh yang suci ini, bukan ruh kita yang sejati ini, atau ruh yang dipersaksikan ini. Karena ruh yang dipersaksikan ini adalah ruh kita yang sejati, yang dinamakan ruh kudsi, yang nanti akan dicabut kembali atau istilahnya dicabut nyawa, yang akan meninggalkan jasadnya kembali. Nah, ini diturunkannya di waktu 4 bulan di dalam kandungan ibunya. Nah, semua ini menurut firman Allah tadi supaya di hari kiamat jangan lupa lagi kepada Allah, agar kita nanti tidak istilahnya berdemo atau mengelak, ya, karena semuanya juga kita sudah pada tahu kepada Allah. Kenapa sekarang banyak yang lupa, jauh dari Allah, seolah-olah tidak tahu sama sekali. Padahal dahulu kita ini sudah mengalami pertemuan, sudah mengalami persaksian atau makrifat kepada Allah. Nah, ini maksud dari ilmu makrifat ini. Di video ini kami mengingatkan agar kita semua sebagai manusia jangan leha-leha, jangan terlena, atau jangan hidup ini kita melupakan Allah. Karena kita diamat-amati dan kita ini dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya jangan lupa lagi kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta ini. Nah, dengan hati yang jujur, kita jangan mendustai diri sendiri. Ini dari Imam Ghazali, beliau berkata, istafti kolbaka,
sampai 3 kali. Istafti kolbaka, istafti kolbaka, istafti kolbaka, wa in aftauka, yang artinya tanyalah hatimu, tanyalah dan tanyalah hatimu, walaupun orang lain memberi fatwa. Nah, di sini sahabatku, sahabat tilawah semuanya, kita harus jeli untuk mentafakuri ilmiah, ilmu, dalil, ayat-ayat, hadis, keterangan yang bersangkutan dengan perasaan, khususnya ilmu makrifat yang ada di dalam hati. Ayat ini atau yang kita bahas tadi ini akan memberi perangsang pada kita masing-masing, supaya hati kita jangan ketiduran, jangan terlena melupakan Allah dengan kegiatan, dengan kehidupan. Itu sahabatku, harusnya kita ini ada keseimbangan. Walaupun kita sedang mengalami kehidupan, sedang berkegiatan sehari-hari, kegiatan ibadah, kegiatan di luar ibadah. Nah, kita ini harusnya selalu ingat juga atau sambil ingat kepada Allah. Emang bisa, karena emang harusnya seperti itu. Oleh nafsu, oleh syaitan itu, kita sering diterlenakan ketika kita berkegiatan atau melihat sesuatu, mendengar sesuatu, agar kita lupa kepada Allah, yang padahal kita ini bisa sambil mengerjakan, melihat, berkegiatan, mendengar, apapun itu, kita bisa sambil mengingat Tuhan, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya nih ya, seperti kita sedang berkegiatan, bekerja di luar ibadah contohnya, maupun sedang beribadah, boleh samakan saja semua kegiatan dengan contoh seperti ini. Kita contoh sedang bergerak, menggerakkan tangan contohnya. Nah, sebenarnya tangan ini tidak bisa bergerak kalau kita tidak ditakdirkan oleh Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menakdirkannya. Buktinya, jika Allah tidak berkehendak, maka semuanya tidak akan bisa bergerak. Seperti maaf, contohnya orang yang mempunyai penyakit tidak bisa bergerak, seperti stroke contohnya. Nah, itu kan ciri pertanda bahwa gerak itu kita tidak bisa berkehendak. Jadi tangan ini ya tidak bisa menciptakan gerakan, maupun gerakan tersebut tidak bisa menciptakan tangan. Tapi Allah yang menciptakan tangan, dan Allah yang menakdirkan bergerak kepada tangan. Nah, timbul ya Qadir, Zat yang menakdirkan. Qadir ini kan talajumnya atau identiknya dengan sifat kudrat, sifat ma'ani, salah satu dari sifat yang 20. Nah, sifat ini adalah sifat ma'ani yang tidak akan berpisah dengan zatnya. Nah, seperti itu. Jadi kita
bisa mengingat Allah dalam kegiatan atau semua kegiatan kita sehari-hari, kegiatan ibadah maupun kegiatan di luar ibadah. Karena Allah itu selalu bersama kita. Kita bisa selalu bertemu dengan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu selalu bersama kita dimanapun kita berada, dan Allah itu lebih dekat dengan kita, lebih dekat daripada tenggorokan istilahnya. Nah, ini agar kita tidak terlena dengan apa yang ada di dunia ini. Lupa pada tugas hidup kita selaku hamba Allah yang tidak boleh dilupakan. Di antaranya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, sedangkan jika kita jauh dari ilmu makrifat atau lupa kepada Allah, itu yang menjadi bibit kita melakukan permaksiatan. Karena jika kita ingat, sadar kepada Allah, kita tidak akan berani melakukan kesalahan atau menjauhi larangannya. Jadi kita akan terus melaksanakan apa yang telah diridhoi oleh Allah dan menjauhi larangannya. Nah, itu semuanya untuk perintahnya ada di dalam Al-Quran dan hadis dan di pengajian-pengajian umum. Kita tinggal pelajari, kita tinggal menghayatinya. Dan begitu pun yang dilarang oleh Allah, semuanya akan banyak dibahas di pengajian-pengajian umum di daerah setempat. Sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya, dalam ayat tadi di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi peringatan kepada kita semua agar kita jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita sekarang ingat kepada Allah? Nah, di sini kita harus bertanya kepada hati kita yang terdalam, yang jujur. Jangan membohongi diri sendiri. Sekali lagi, apakah kita sekarang ingat pada Allah? Perhatikan pertanyaannya. Di sini bukan ditanya ingat pada namanya, kepada nama Tuhan, tapi di sini ditanya ingat kepada Tuhannya, kepada Allahnya. Apakah kita sekarang ingat kepada Allah? Nah, ingat kepada Allahnya yang diberi nama Allah, yang diberi nama Tuhan. Ya, kenapa pertanyaannya seperti ini? Nah, karena banyak sekali orang yang cuma ingat itu kepada namanya saja, bukan ingat kepada Allahnya. Nah, untuk menjawab
pertanyaan ini, pertama kita harus memakai pikiran yang mendalam. Kedua, harus fakum bidzahir, memakai hukum sesuai dengan dalil, hukum-hukum dohir, atau istilah lainnya harus masuk akal, logika. Dan yang ketiga, harus memakai hati yang jujur. Nah, baru pertanyaan ini bisa dijawab dengan sempurna. Tapi kalau dijawab dengan hati yang bainahum atau yang standarnya hati manusia, maksudnya yang biasanya, yang ya sebagaimana biasanya lah gitu ya, yang penuh kedengkian misalnya, atau istilahnya yang ingin benar, yang tidak selalu puas, ya, bukan hati yang bersih, yang jernih maksudnya. Nah, ini pasti akan menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam. Naudzubillah, jangan sampai terjadi seperti ini, karena ini ilmu makrifat. Ini ilmu makrifat tingkat tinggi, dan ini cuma mengingatkan hati kita, khususnya umat Islam, jangan sampai keliru untuk menetapkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayat tadi di atas itu, Allah terus memantau dengan sifat ilmunya Allah, maha tahunya Allah, mengamat-ngamati jangan sampai kita ini lupa kepadanya. Di dunia ini, apakah kita sedang lupa, sedang beribadah, selalu mengingatnya, atau terus melupakannya, sehingga kita terus melakukan permaksiatan dan lain sebagainya. Nah, sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya, banyak sekali sebenarnya ayat-ayat yang menyuruh kita jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti di dalam surat ke-33 ayat 41, Allah memberi perintah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya ingat. Seperti itu. Terus ada lagi di dalam surat ke-7 ayat 205, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Yang artinya, sebutlah, berzikirlah, sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri, rasa takut, dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai, ghafilin, yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya, kalau ayat ini dikaji, ditafakuri secara mendalam, pasti kita ini akan terpanggil secara spontan. Terus kita akan mengusahakan supaya kita terus mengingat kepada Tuhan. Bahkan ada lagi yang sering kita baca ini dalam keterangan sholawat,
ya, yang berbunyi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adari kulli ma'lumilak. Itu di ujung sholawat nariyah, ya, keterangan yang mengingatkan kita ini harus ingat terus kepada Allah itu sebing bilangan nafas dan kedipan mata. Nah, jadi zikir di sini atau wadhkur, ya, fadhkur di sini, nah, kan artinya ingat kalau secara terjemah lugot. Nah, ingat ini adalah pekerjaan hati. Sedangkan hati ini kalau kita rasakan ini sudah bukan pekerjaan lisan. Kalau kita mau benar-benar nih merasakan, ya, ingat itu adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Nah, jadi kebanyakan kan zikir itu hanya di lisan, yang padahal jika mau ditingkatkan lagi, mau disempurnakan lagi, nah, bukan hanya pekerjaan lisan tentang zikir ini, tapi pekerjaan hati. Maksudnya, jadi si hati ini bisa ingat ini kalau sudah ada pemberian dari dua panca indera seperti mata, telinga, nah, dan panca indera lainnya tentunya. Kalau tidak ada pemberian dari panca indera, itu tidak akan ada biasanya di dalam hati. Coba saja kita rasakan, bisakah kita ingat kepada yang belum diketahui? Nah, biasanya ini kan tidak mungkin. Karena bisanya kita ingat itu harus kepada yang sudah kita ketahui. Contoh, kita ini dikarenakan sudah bertemu dengan seseorang yang bernama contohnya Ki Jaed, maka kita tahu ketika kita bertemu di jalan atau kita membayangkannya pun itu bisa kita mengingat karena kita pernah bertemu dengan yang namanya Ki Jaed. Tapi jika kita belum tahu, belum pernah bertemu dengan si Ki Jaed, maka walaupun di jalan berpapasan, kita tidak akan tahu bahwa itu Ki Jaed, tidak akan mengenalnya, tidak akan saling menanya, karena kita tidak tahu bahwa Ki Jaed itu yang itu. Nah, jadi tidak akan ada di dalam hati ini. Nah, jadi kembali lagi, hati bisa mengingat itu jika sudah ada pemberian dari panca indera. Tapi awas, hati-hati menafsirkan panca indera di sini, pendengaran, penglihatan di sini, bukan pendengaran yang johir atau su'aul basiroh. Itu su'aul basiroh adalah pandangan dan penglihatan yang johir, seperti dari dua mata kepala ini yang ada di kepala, seperti telinga ini yang ada di kepala, bukan. Ya, dari penafsirannya jangan salah juga. Ini adalah penglihatan atau pendengaran ainul basiroh dan hakul basiroh. Bagaimana untuk menjabarkannya, menjelaskannya maksudnya? Di sini kita harus jeli untuk mentafakuri, karena ini akan memberi perangsang
pada diri kita masing-masing, supaya hati kita tidak ketiduran. Karena tentang zikir atau fadzkur yang ada di dalam Al-Quran ini bukan pekerjaan lisan, tapi ini adalah pekerjaan hati. Maksudnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Salam tilawah semesta. Sahabatku, sahabat tilawah semuanya, selamat datang. Kami hormati, semoga berkah selalu. Ada fatwa keterangan dalil dari Imam Ghazali yang berbunyi istafti kolbaka. Sampai 3 kali beliau menyebutkannya. Istafti kolbaka, istafti kolbaka, istafti kolbaka, wa in aftauka, yang artinya tanyalah hatimu, tanyalah hatimu, dan tanyalah hatimu, walau orang lain memberi fatwa. Nah, ini kita tentang kejujuran. Jangan mendustai diri sendiri, karena kita terus dipantau, diamat-amati oleh Maha Taunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, Sang Pencipta alam semesta. Jadi kita di dalam kehidupan sehari-hari ini tidak boleh terlena dan ketiduran. Harus jeli untuk mentafakuri tentang hal yang bersangkutan dengan perasaan yang ada di dalam hati kita, supaya kita tidak terlena di dalam kegiatan kita sehari-hari, sehingga kita dengan apa yang ada di dunia ini tidak terlena dan tidak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa pada tugas hidup kita selaku hamba Allah. Nah, yang tidak boleh dilupakan itu kan menjalankan perintahnya. Nah, maka kita agar selalu terus menerus menjalani perintah, beribadah kepada Allah, karena wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan manusia dan jin ini semata karena hanya untuk beribadah. Agar terus tercapai, kita selalu beribadah dalam kegiatan sehari-hari. Maka inilah kita harus terus bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir, ingat selalu kepada Allah. Inilah pentingnya ilmu makrifat. Nah, sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita sekarang ingat kepada Allah? Nah, di sini kita harus bertanya kepada hati kita yang jujur. Jangan membohongi diri sendiri, karena di sini bukan ditanya ingat pada nama Tuhan, tapi kami di sini menanyakan tentang ingat kepada Tuhannya, kepada Allahnya, Tuhan kita semua yang diberi nama Allah, yang diberi nama Tuhan.
Kenapa pertanyaannya seperti ini? Karena banyak sekali orang yang cuma ingat itu kepada namanya saja. Nah, bukan ingat kepada Allahnya. Sahabatku, sahabat tilawah semesta yang kami hormati, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita harus memakai pikiran yang mendalam. Kedua, harus vakum bidoair, meneliti sesuai hukum, keterangan dalil dan hadis, Quran. Dan yang ketiga, harus memakai hati yang jujur. Baru pertanyaan ini bisa dijawab dengan sempurna. Tapi harus hati-hati juga. Jangan sampai menerima atau kita ini menjawab dengan hati yang biasanya atau yang bainahum, yang istilahnya standar, atau dengan penuh ya keraguan. Ini takutnya menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam. Naudzubillah, jangan sampai seperti ini. Ini urusan akidah, dan ini cuma mengingatkan hati kita supaya umat Islam jangan sampai keliru untuk menetapkan akidah kita kepada Allah, kepada Tuhan kita semua. Nah, Tuhan itu kan terus hadir, mantau, mengamati dengan sifat maha taunya, sifat ilmunya beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita jangan sampai lupa kepadanya. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, akan kami bongkar. Perhatikan saja, simak dengan baik-baik. Kalau bisa dengarkan sampai habis, agar kita semua benar-benar bisa memahami dengan sempurna. Nah, sebelumnya akan kami beritahukan banyak sekali karena ayat-ayat yang menyuruh kita agar jangan sampai lupa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya surat ke-33 ayat 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikron katsira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ingatlah selalu kepada Tuhanmu dengan sebanyak-banyaknya. Ingat. Nah, kalau ayat ini dikaji, ditafakuri secara mendalam, kita akan terpanggil secara spontan bahwa kita harus mengusahakan supaya kita terus-menerus ingat kepada Allah. Allah tuh memerintah agar kita banyak mengingat, karena kita banyak lupa kepada Allah, terlena dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar. Nah, jadi kalau bisa ini harus fi kulli lamatin wa nafasin bi'adati kulli ma'lumillah. Ingatnya kepada Tuhan itu sebimbilangan nafas dan kedipan mata, agar kita bisa banyak mengingatnya. Ya, syukur-syukur kalau kita bisa selalu dan terus mengingat. Yang disebut dengan, kalau di negeri hakikat, istilahnya ada yang dinamakan sholat daim, yaitu
terus silatun, berhubungan daimun secara terus-menerus, secara langgeng. Nah, jadi bagaimana? Nah, di sini untungnya Allah Subhanahu wa taala harus menyuruh itu harus banyak mengingat, bukan untuk mengingat seterusnya. Ya karena kita banyak lupanya. Nah, oke, sekarang kita bahas tentang zikir, tentang mengingat ini agar lebih bisa memahami. Jadi sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya, Allah itu tadi uzkurullah fadzkur di sini ya, menyuruh untuk mengingat di sini kan. Fadzkur ini artinya ingat. Nah, ingat itu adalah pekerjaan hati. Ya. Sedangkan hati itu kalau kita rasakan beda dengan pekerjaan lisan. Jadi punya pekerjaan masing-masing. Kalau lisan biasanya kan pekerjaannya dalam bentuk kata, ada suara, itu lisan. Kalau hati tanpa bersuara, tanpa ada kata berbicara pun hati bisa bekerja. Nah, jadi ini adalah pekerjaan hati. Ingat itu beda kalau kita rasakan ya, bukan pekerjaan lisan. Nah, jadi bisa ingat kepada Allah itu ya. Kita logikakan saja ya agar masuk akal, agar mudah dipahami. Bisa ingat itu biasanya itu karena adanya pemberian dari panca indera seperti penglihatan, pendengaran, ya dari telinga, mata. Nah, baru si hati ini bisa mengingat. Nah, coba terima dulu dengan hati yang bersih dan jernih. Benarkah seperti itu? Kalau tidak ada pemberian dari panca indera, si hati ini tidak akan ada di dalam hati ini sebuah ingatan, bayangan, dan lain sebagainya. Jadi ada di dalam hati itu karena sudah ada pemberian dari apa yang kita lihat dan dari apa yang kita dengar. Nah, coba ya kita rasakan dengan benar agar tidak menjadi fitnah, agar bisa benar-benar merasakannya juga. Kita ini supaya bisa berzikir kepada Allah, ingat dengan sempurna, memahami ilmu makrifat. Jadi bisa ingat itu adalah pemberian ya. Dan bisa ingatkah emang pada yang belum diketahui? Nah, rasakan apa bisa kita ingat kepada yang belum diketahui? Nah, berarti jika belum ada pemberian dari penglihatan, pendengaran, itu si hati kayaknya, atau yang saya temukan tidak akan bisa mengingat karena belum ada pemberian dari penglihatan dan pendengaran tadi. Jadi tidak bisa. Harus bertemu dulu, berarti harus tahu dulu. Nah, tapi awas untuk mentafsirkan pendengaran,
atau pertemuan, penglihatan, persaksian di sini bukan seperti kita mendengar, menyaksikan, atau melihat seperti kita kepada makhluk. Bukan seperti itu ya. Jangan salah menafsirkan. Jadi penglihatan, pendengaran di sini bukan pendengaran dan penglihatan, istilahnya su'aul basiroh, bukan itu. Su'aul basiroh itu penglihatan dohir, pendengaran dohir, ya, seperti kita melihat makhluk, ya, penglihatan basiroh kita, mata, telinga yang ada di kepala kita, yang dohir ini, seperti kita melihat ya bentuk, rupa, warna, suara, bukan. Itu mah penglihatan dan pendengaran su'aul basiroh disebutnya, bukan yang itu. Tapi penglihatan untuk berzikir kepada Allah, makrifat kepada Allah itu dengan hakul basiroh, ya, dengan basiroh yang lebih dalam lagi. Karena basiroh itu kan terbagi 3. Ada su'aul basiroh, ada ainul basiroh, dan hakul basiroh. Kalau su'aul basiroh, ya penglihatan dohir yang tadi. Kalau yang kedua ainul basiroh, itu penglihatan batin atau penglihatan hati. Nah yang terakhir, hakul basiroh, ini adalah yang lebih dalam lagi, yaitu penglihatan istilahnya ya batin yang lebih dalam lagi. Bisa dikatakan istilahnya ruhani atau sir ya. Nah nanti akan di channel Tilawah Semesta ini kita akan bahas semuanya agar bisa memahami tentang apa yang ada di dalam ilmu makrifat. Nah jadi yang 3 barusan, su'aul basiroh, ainul basiroh, dan hakul basiroh, itu adalah macam-macam penglihatan basiroh. Karena kalau penglihatan su'aul basiroh itu cuman bisa mendengar dan melihat yang kita lihat bersama, seperti gunung, laut, batu, pohon, hewan, dan lain sebagainya yang sama-sama kita lihat. Nah bukan itu kan. Nah, untuk mencapai derajat makrifat, zikir yang sempurna itu dengan hakul basiroh atau setidaknya ainul basiroh. Nah, ya walaupun cuma orang-orang tertentu yang bisa menggunakannya, tapi ini tidak mustahil jika kita ada kemauan untuk menyempurnakan ibadah, mengosongkan hati, menjernihkan hati untuk menerima pepatah gitu, atau mengosongkan gelas istilahnya. Maka itulah calon-calon penerima hidayah. Karena yang disebut calon penerima hidayah atau yang akan menjadi golongan yang terpilih istilahnya ya, yang pewaris para nabi, yang menjadikan atau mendapatkan warisan ilmu kemakrifatan atau likulli mayasya ya, kalau di dalam istilah Al-Quran itu orang terpilih itu adalah ada ayatnya ini yang suka dibaca sih, ini dalam bacaan wudhu. Ada kalau yang suka dipakai, yang ketika membasuh telinga itu ada ayatnya berbunyi alladzina yastami'unal qaul. Nah yang itu ya, fayatabi'una hasanahu.
Nah, itu orang-orang yang suka mendengar, melihat, ya, mendengarkan, ya intinya perkataan yang baik dan mengamalkan perkataan tersebut. Nah, itulah ya, alladzina yastami'ul qawla fayattabi'una ahsanahu, dan mengamalkan. Ulaika hum ulul albab. Ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Nah, itulah calon-calon penerima hidayah. Nah, jadi kita tidak mustahil, kita juga akan bisa, walaupun kita manusia biasa ya dibandingkan dengan para wali, para waliullah, kita akan bisa mencapai derajat makrifat. Ya, nah ini caranya ketika kita, ini mulai prakteknya ya. Bagaimana mempraktikannya tentang yang Ainul Basiroh atau Hakul Basiroh tadi ya, yang lebih dalam, agar kita bisa berzikir, bisa mengingat, bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita contohkan ketika kita beribadah, baik beribadah wirid, mengucap-ucap kalimah thayyibah, takbir, tahmid, tahlil misalnya ya, atau ibadah lainnya ya, ataupun ketika kita di luar ibadah, di luar sholat, seperti dalam kegiatan sehari-hari, bekerja contohnya, mencangkul, berjalan, atau di mana saja lah, itu sama, karena itu wadah kan, itu takdir semuanya kegiatan kita, karena itu kita terdapat gitu ya dalam sehari-hari kita. Tinggal seperti ini, kita ini pertama sadar, ingatlah kembali, sadarilah kembali bahwa semuanya adalah minallah, dari Allah ya, bila oleh Allah, semuanya ya, itu dari Allah, oleh Allah. Jadi semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bekerja, contohnya kita menggerakkan tangan, menulis contohnya, tangan ini bisa bergerak. Atau kita melihat sesuatu yang berwarna, contohnya warnanya merah, gitu kan? Atau kita sedang bergerak ibadah, melaksanakan sholat, semuanya itu adalah takdir Allah. Kita tidak akan bisa melakukan semua itu jika tidak ada haul wal quwah ya, atau tidak ada daya, kekuatan, takdir dari Allah, atau lebih istilahnya ya, atau lebih tepatnya jika kita tidak diberi hidup lah, bagaimana itu bisa dapat dimengertikah? Jika kita tidak diberi hidup, diberi ruh, diberi nyawa, itu tidak akan bisa kita ini ya melakukan semua itu. Nah, jadi berarti semuanya oleh Allah ya, dari Allah semuanya. Cukup kita sadar terlebih dahulu dengan atau kesana ya, sadar kesana. Nah, maka setelah kita sadar ke sana, maka apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita kerjakan, kita akan tahu, akan bertemu dan menyaksikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena gerak tangan contohnya ya, tangan tidak bisa bergerak, tidak bisa menciptakan gerak. Gerak pun seperti itu, tidak bisa menciptakan tangan. Tapi Allah yang menciptakan tangan, dan Allah yang memberikan hidup, yang menakdirkan gerak pada tangan. Nah,
timbul. Ya Qadir, hei zat yang menakdirkan, yang menghendaki. Nah, sedangkan Qadiri itu kan identiknya atau talazumnya itu dengan kudrot, salah satu dari sifat 20, dan yang mana itu adalah sifat ma'ani yang tidak berpisah dengan zat. Nah, itulah kita bertemu makrifat, berzikir kepada Allah. Dan siapapun itu bisa. Karena pada dasarnya di video sebelum ini ya sudah dibahas, kita ini semuanya adalah makrifat dulu. Semuanya sudah pada tahu, bermakrifat, bersaksi kepada Allah. Cuman semakin kesini kebanyakan lupa. Jadi seolah-olah tidak tahu kepada Allah. Ya, di video sebelum ini buka saja secara detail. Sudah kita tahu kepada Allah di mana waktunya, kapan. Sudah kami beritahukan ya, dari referensi Al-Quran, hadis. Nah, itu sahabatku, sahabat tilawah semuanya. Itulah cara berzikir. Nah, sedangkan walaupun kita sedang beribadah, bahkan sedang wirid sekalipun, atau dinamakan zikir ya untuk di halayak umum, jika kita tidak mengingat, benar-benar mengingat, sadar kepada Allah, itu bukan, atau bisa dikatakan tidak sedang berzikir. Walaupun kita sedang wirid, walaupun kita sedang sholat, sedangkan kan as-sholat aqimis sholata lidzikri. Sholat itu, kita melaksanakan sholat itu semata-mata hanya untuk berzikir. Nah, sedangkan kita tidak mengingat Allah, berarti bukan berzikir. Walaupun sedang wirid, walaupun sedang melaksanakan sholat. Karena zikir atau sedang sholatnya kita mengingatnya bukan kepada Allah. Kebanyakan kalau sedang wirid, ingatnya kepada kalimat yang sedang kita bacakan. Kalau sedang sholat misalnya malah ingatnya kepada bayangan. Ya, bayangan-bayangan kita membayangkan seseorang. Atau sekalipun sedang tunduk pun yang kita lihat malah sajadah. Maksudnya fokus terhadap sajadah. Yang padahal itu kan cuman jasad, fokus terhadap sajadah, cuman mulut, ya. Terus berjalan melafalkan atau membacakan wirid. Nah, hati dan ruh atau sir kita kepada Allah seharusnya, agar itu zikir tercapai. Nah, itu sahabatku, ya, ini cuma mengingatkan supaya jangan mentafsirkan kepada pendengaran, atau jangan sampai supaya tidak salah kaprah ketika kita berzikir. Nah, gimana kalau kita tahunya atau berzikir fokusnya kepada kalimat yang kita baca, itu juga tidak salah. Nah, ini kan untuk pendaki ya, kembali lagi pada deskripsi awal. Ini kan untuk pencari, untuk yang ingin menyempurnakan zikir, untuk yang ingin meningkatkan keimanan, ketakwaan, menyempurnakan ibadah. Nah, disinilah kita harus berhati-hati agar kita bisa memilih dan memilah dan bijaksana juga. Itu sahabatku ya, supaya tidak ada perselisihan paham di antara umat Islam. Terima kasih yang sudah hadir, like, berkomentar, dan subscribe-nya. Semoga berkah selalu. Assalamualaikum, salam tilawah semesta.